Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1 kelas 1A dengan saya Kansa Khadijah Zahra dan rekan saya Dida Nahdiah ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. Tugas jurnal ini untuk memenuhi UAS mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu Bu Trusti. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Apa aja sih akan kita bahas itu? Yang pertama, ada bagaimana dasar dan tujuan pola asuh orang tua yang diberikan pada anak. Yang kedua, itu apa aja jenis pola asuh pada anak itu. Yang ketiga, bagaimana sih dampak yang terjadi pada anak dari pola asuh orang tua yang diberikan. Dan yang keempat, ada faktor apa aja yang mempengaruhi pola asuh terhadap anak. Dan yang kelima, memasuki era digital ini, bagaimana cara orang tua menerapkan pola asuh yang efektif itu. Nah, persoalan-persoalan ini akan kita jawab di bagian pembahasan. Oke, pembahasan yang pertama adalah tentang dasar dan tujuan pola asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pola asuh terdiri dari dua mata, yaitu pola dan asuh. Pola adalah gambaran yang dipakai untuk contoh, sistem, atau cara kerja. Adapun yang dimaksud dengan pola di sini yaitu sistem pengasuhan dan strategi yang dilakukan oleh orang tua dalam mengasuh anaknya. Sedangkan asuh adalah bimbingan, bantuan, mengasuh, merawat, menjaga, memelihara, dan mendidik agar dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Menurut Ali, tahun 2009. Nah, menurut Ali Marsaban dan kawan-kawan, asuh adalah memelihara, mendidik, mengurus, atau memimpin. Jadi, pola asuh merupakan di mana orang tua asuh mengacu dalam segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dengan anaknya. Interaksi ini meliputi ekspresi dan pernyataan diri dan orang tua yang mencerminkan sikap percaya dalam memelihara dan memberikan latihan kepada anaknya. Nah, tujuannya ini tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab 2 Pasal 3. Dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, orang tua berperan sebagai pemberi pendidikan dalam lingkungan keluarga dan pemberi pendidikan yang pertama bagi anak. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga harus memiliki tujuan yang terarah. Salah satunya yaitu memberikan pendidikan yang seleksualitas. Menurut Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisa, menyatakan bahwa terdapat 5 fase atau tahapan perkembangan seks, di antaranya adalah fase oral, fase anal, fase palitik, fase laten, dan fase genital. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, di mana pembahasan yang kedua adalah menjelaskan tentang jenis-jenis pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak. Ya, yang pertama ada jenis pola asuh otoriter. Ciri dari pola asuh ini adalah dominannya peran orang tua dalam memegang kendali atas kehidupan anaknya. Orang tua menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap anak dan aturan tersebut harus dilaksanakan
oleh anak tersebut tanpa memandang apakah dia bersedia melakukannya. Nah, orang tua yang melakukan pola asuh otoriter ini lebih mementingkan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, mengesampingkan keadaan psikis anak. Jadi lebih mementingkan kepentingan orang tua. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang paling bahaya karena semua keinginan orang tua itu harus dituruti oleh anak tanpa pengecualian. Hal ini cenderung dimiliki oleh orang tua yang sifatnya memaksa dan keras kepala, sehingga tidak memberi kesempatan pada anak dalam hal mengutarakan pendapat, kebebasan pendapat juga. Oke. Jenis pola asuh yang kedua adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis menurut pendapat Shapiro tahun 1999, yaitu orang tua demokratis lebih mengutamakan serta menghargai dorongan dan pujian serta kemandirian bagi anak. Sedangkan menurut Sohib tahun 2010 menyebutkan bahwa keluarga yang menerapkan pengasuhan demokratis biasanya terdapat pada keluarga seimbang. Pola asuh ini melibatkan hubungan kerjasama yang kooperatif antara anak dan orang tua, sehingga terjalin hubungan yang baik di dalam keluarga. Dalam pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada anak berupa kebebasan anaknya dalam melakukan hal yang mereka inginkan. Tentunya, hal tersebut masih tetap berada dalam pengawasan orang tua. Orang tua pada pola asuh ini biasanya bersikap friendly dan membebaskan anak dalam mengemukakan pendapatnya. Di sini, orang tua lebih mau mendengar keluhan dari anaknya, memberikan masukan. Dalam pola asuhan ini, orang tua lebih memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu untuk mengendalikan mereka bersikap rasional dan bersikap realistis terhadap kemampuan anak. Tidak terlalu memaksakan anak dalam memenuhi keinginannya. Terus hukuman yang diberikan tidak pernah kasar, serta pendekatannya kepada anak tuh bersifat hangat. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis ini biasanya tidak terlalu menuntut anak untuk mendapatkan juara ataupun peringkat tinggi. Orang tua juga mengetahui kelebihan dan kekurangan anak, sehingga anak dapat lebih berkembang. Nah, pola asuh yang ketiga itu ada pola asuh permisif. Di sini kecenderungan orang tua untuk tidak terlalu peduli dengan anaknya menjadi ciri dari pola asuh permisif. Latar belakang kesibukan pekerjaan yang tinggi membuat orang tua hanya memberikan kebutuhan berupa kebutuhan materi saja, tapi tidak dengan kebutuhan kasih sayang. Orang tua juga cenderung kurang memiliki peran dalam mengedukasi anak. Kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak membuat anak menjadi bebas melakukan sesuatu sesuai keinginannya tanpa pendampingan dari siapapun. Dalam pola asuhan ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak tanpa kontrol. Orang tua tidak menegur atau tidak memperingatkan apabila anak melakukan sesuatu yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedikit memberikan bimbingan yang mendidik, tapi sering memanjakannya. Apapun yang diminta pada anak, itu orang tua akan menurutinya. Pola asuh seperti ini dapat membawa dampak negatif pada perilaku anak. Hal ini dapat dibuktikan pada pengamatan di lingkungan sekitar kita, bahwa orang tua yang memanjakan anaknya, menuruti apa keinginan anaknya, dapat membuat si anak itu malas belajar. Oke, pola asuh jenis yang keempat yaitu ada pola asuh penelantaran. Menurut Vianney dan Veronica tahun 2022, yaitu pola asuh penelantaran adalah bentuk pengasuhan
di mana orang tua menjadi sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Pola asuh penelantaran atau abai merupakan pola asuh yang minim keterlibatan orang tua. Pola asuh tipe ini pada umumnya memberikan waktu dan biaya yang sangat minim untuk anak-anaknya. Waktu orang tua banyak digunakan untuk keperluan pribadi mereka seperti bekerja dan kadang terlalu menghemat biaya untuk anak-anaknya. Orang tua dengan jenis pengasuhan ini mengembangkan perasaan bahwa aspek-aspek lain kehidupan orang tua lebih penting daripada anak-anaknya. Orang tua lebih cenderung membiarkan anak-anaknya dibesarkan tanpa kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan fisik yang cukup. Orang tua juga terlalu membiarkan anak berkembang dengan sendirinya, sehingga hal itu dapat membawa dampak negatif pada anak. Nah, pada pola asuh penelantaran ini tidak heran jika anak lebih banyak dididik oleh gawai, televisi, atau video game. Saat kecil, mungkin anak belum sadar atas penelantaran orang tuanya. Namun, lambat laun, anak menjadi sadar bahwa dirinya tidak penting dalam hidup orang tuanya, sehingga cenderung menjadi anak yang mandiri. Dampak pola asuh. Yang pertama ada jenis pola asuh demokratis. Pola asuh yang bersifat hangat akan berdampak positif pada anak, karena anak dapat diberikan kesempatan berekspresi untuk mewujudkan apa yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pola asuh demokratis juga dapat membuat anak lebih mudah untuk menuruti apa yang diperintahkan orang tua, tanpa harus disuruh terlebih dahulu. Hal itu dipengaruhi oleh faktor keinginan dari hati nurani anak, bukan dari keterpaksaan orang lain. Pola asuh demokratis juga mengajarkan anak untuk dapat bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Contoh nyata dari penerapan pola asuh demokratis adalah seperti yang terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Farlina dan Rabihatun pada tahun 2023. Mereka melakukan penelitian melalui penyebaran angket kepada orang tua murid kelompok B TK Negeri Pembina Selong dengan jumlah 32 responden. Didapatkan hasil 5 dari 32 orang tua murid atau 9% orang tua menerapkan pola asuh demokratis, di mana orang tua murid membebaskan anak dalam memilih sendiri kegiatan apa yang ingin dilakukannya. Dampak dari pola asuh demokratis tersebut kepada anak kelompok B TK Negeri Pembina Selong adalah anak-anak menjadi mandiri ketika diberikan kegiatan oleh guru, dan anak berusaha mengerjakan tugasnya sendiri tanpa bantuan dari guru. Ketika guru menawarkan siapa yang ingin bernyanyi di depan kelas, anak dengan rasa percaya diri maju untuk bernyanyi. Sikap percaya diri pada anak ini dapat terlihat karena anak terbiasa diberikan kepercayaan oleh orang tuanya. Yang kedua, jenis pola asuh permisif. Pola asuh seperti ini dapat membawa dampak negatif pada perilaku anak. Hal ini dapat dibuktikan pada pengamatan di lingkungan sekitar kita, bahwa orang tua yang memanjakan anaknya, menuruti apa keinginan anaknya, dapat membuat si anak itu menjadi malas belajar, malas berusaha melakukan sesuatu, disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Karena tidak adanya suatu kontrol atau pengawasan yang kuat pada anak, dan sering memanjakan anak, sehingga anak sewenang-wenang melakukan sesuatu tanpa berpikir bahwa itu adalah hal yang buruk. Menurut Baumrind, dalam Samsunuwiyati tahun 2012, keterlibatan orang tua pada hidup anak terjadi pada pengasuhan permisif, serta berakibat pengendalian yang tidak baik atau buruk. Farlina dan Rabihatun pada tahun 2023 yang melakukan penelitian pada orang tua murid kelompok B TK Negeri Pembina Selong mendapati hasil bahwa terdapat 15 orang tua murid dari 32 orang atau 47% yang menerapkan pola asuh permisif. Dampak dari penerapan pola asuh ini adalah anak-anak menjadi mandiri. Hal ini dapat terlihat ketika anak-anak selalu menyelesaikan sendiri tugas yang diberikan guru dan percaya diri ketika diminta untuk maju ke depan. Namun, anak menjadi cenderung semena-mena, usil, dan suka mengganggu temannya yang sedang berkegiatan. Anak juga menjadi lebih tegas mempertahankan apa yang menjadi miliknya,
Meskipun begitu, anak juga menjadi lebih kreatif ketika melakukan tugas yang diberikan guru dengan sesukanya. Yang ketiga, pola asuh otoriter. Dampak positif pada pola asuh otoriter yaitu dapat terwujudnya keinginan orang tua oleh anak, di mana keinginan orang tua itu juga pasti memiliki alasan yang terbaik untuk anaknya. Hampir semua orang tua tidak ingin anaknya menjadi sengsara. Karena hal itu, orang tua perlu mengatur hal-hal apa saja yang harus ditempuh oleh si anak untuk mewujudkan keinginannya. Contohnya seperti pada data pengamatan yang dilakukan oleh Juhardin dan kawan-kawan. Hal ini diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan saudari Rizka pada 16 April 2016. Rizka menyatakan, orang tua saya memberikan arahan agar saya selalu menjalankan sholat 5 waktu. Jika saya tidak melakukannya, maka saya diberi hukuman kecil. Orang tua saya sangat marah apabila saya lalai dalam melaksanakan sholat, sehingga saya takut jika tidak melaksanakan sholat. Dapat kita lihat, pemberian hukuman dilakukan agar Rizka tidak melewatkan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Walaupun pemberian hukuman bukanlah cara yang terbaik untuk memberikan peringatan kepada anak, namun dengan cara tersebut, Rizka tidak akan meninggalkan sholatnya. Selain membawa dampak positif, pola asuh otoriter juga membawa dampak negatif, karena tidak semua anak akan menuruti apa yang diinginkan orang tua. Karena ada karakter anak yang jika diatur atau dipaksakan, anak tersebut akan melanggarnya, bahkan membangkang. Hal itu juga dapat membuat perkembangan pendidikan anak menjadi terhambat. Karena terpaksaan dari orang tua juga, anak tidak dapat menikmati kegiatan proses belajarnya. Contoh lain dari dampak negatif pola asuh otoriter ditemukan pada hasil penelitian Juhardin dan kawan-kawan. Dalam wawancaranya bersama saudara Jujun pada 18 April 2016, Jujun menyampaikan bahwa jika orang tua saya terus-menerus menyuruh saya, maka saya akan merasa bosan dan pergi dari rumah. Ketika di luar, saya bebas bergaul dengan teman-teman dan merokok bersama mereka. Dengan merokok, pikiran saya menjadi lebih tenang meskipun orang tua saya melarang saya untuk merokok. Yang terakhir ada pola penelantaran. Anak yang tumbuh dengan pola asuh penelantaran cenderung tidak mampu mengontrol diri, kepercayaan diri rendah, sulit menjalin relasi dan komunikasi, emosi tidak terkontrol, hingga berdampak kepada nilai akademis yang buruk. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya saran dan masukan atas apa yang dilakukannya, sehingga anak tidak mempunyai arahan yang kuat untuk dirinya sendiri. Contoh dari dampak pola penelantaran terjadi pada siswa kelas 6 SD yang berinisial F. F mengatakan bahwa ia belum bisa membaca karena saat berada di rumah, orang tuanya tidak menyuruh F untuk latihan belajar membaca, sehingga kegiatan sehari-hari F hanya diisi dengan bermain bersama teman-temannya. Dari peristiwa tersebut, orang tua yang melantarkan anaknya dengan tidak mengawasi proses belajarnya dapat membuat anak menjadi masa bodoh dengan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua terhadap anak. Yang pertama ada jenis kelamin. Orang tua cenderung menerapkan pola asuh yang keras kepada anak laki-laki. Hal ini dilakukan agar sang anak dapat tahan banting terhadap masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua ada kebudayaan. Dalam beberapa budaya, perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dengan jelas terlihat. Biasanya, anak laki-laki dibebaskan untuk memilih jalan hidupnya. Misalkan setelah lulus sekolah ingin melanjutkan kuliah ke universitas manapun. Namun bagi anak perempuan, mereka tidak terlalu didukung atau bahkan tidak diperbolehkan untuk bersekolah lagi, karena mereka menganggap bahwa hakikat seorang perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga. Tetapi, seiring perkembangan zaman, pengaruh kebudayaan dalam hal pola asuh sudah mulai memudar. Perempuan diperbolehkan untuk bersekolah setinggi mungkin. Yang ketiga, kondisi orang tua. Perlakuan yang kasar dan kebiasaan marah bisa disebabkan karena masalah yang sedang dihadapi orang tua, sehingga orang tua tidak bisa menahan emosi. Dalam kondisi jiwa yang tak stabil, sulit untuk bisa tetap sabar dan berperilaku lembut. Namun, pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, anak yang sedang rewel, dan kondisi yang sedang tidak baik, membuat orang tua menjadi emosional dan cepat marah. Anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang dihadapi orang tuanya, akan menganggap bahwa orang tuanya pemarah dan tidak menyayanginya, sehingga menyebabkan mereka ikut mengalami kondisi yang buruk yang berpengaruh ke pendidikannya, seperti malas mengerjakan PR, malas belajar, dan sebagainya. Yang keempat, rasa bosan karena terkekang di lingkungan rumah.
Hal ini biasanya dialami oleh ibu rumah tangga, karena dibandingkan dengan pekerjaan lain, ibu rumah tangga memiliki tingkat kebosanan yang lebih tinggi. Apalagi jika hal ini diperparah dengan sikap suami yang tak peduli. Sang ibu akan merasa tidak dihargai dan melampiaskan rasa kekesalan dan kemarahannya kepada anaknya. Yang kelima, pola asuh yang diterima orang tua saat masih kecil. Tak sedikit orang tua yang menerapkan pola asuh yang sama seperti saat mereka masih kecil. Menurut Abdul Qadir, tahun 2020 halaman 159, mereka yang dibesarkan dengan disiplin militer yang keras, besar kemungkinan akan tumbuh menjadi berkepribadian kaku dan keras. Ada kecenderungan orang tua semacam ini akan berlaku keras dan kasar kepada anak-anaknya. Yang keenam, pengaruh lingkungan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan tempat kita tinggal dapat mempengaruhi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana perilaku orang tua dalam mengasuh anaknya. Jika lingkungan tempat tinggal terbiasa dengan memberikan les atau kursus belajar kepada anak, maka besar kemungkinan orang tua akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan tempat tinggal lebih dominan dengan anak yang hanya lulus tingkat SMP, bahkan hanya tingkat SD, maka besar kemungkinan orang tua juga tak terlalu peduli dengan pendidikan anaknya. Tak hanya lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan juga lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi dalam cara mengasuh anak. Yang ketujuh, pengaruh agama. Dalam agama Islam, hidup seorang muslim berpegang pada aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Semakin kuat keyakinan dan agama orang tua, maka semakin kuat pula pengaruh yang ada pada cara mendidik anak. Selanjutnya, pola asuh yang efektif di era digital. Di era digital seperti sekarang ini, smartphone menjadi suatu konsumsi yang dinikmati oleh mayoritas orang dengan mudah termasuk anak-anak. Dalam hal ini, orang tua dituntut supaya lebih aktif dalam mengawasi anak agar penggunaan smartphone tidak berlebihan. Intensitas dalam sebuah keluarga dapat dilihat dari hal ini, termasuk orang tua dan anak. Sebetulnya, ada banyak permasalahan dalam mendidik anak di era digital seperti ini. Namun, persoalannya yang paling mencolok adalah berkaitan dengan motivasi belajar anak karena terhalang godaan smartphone. Tidak ada salahnya untuk memberikan waktu yang sesuai pada anak agar diperbolehkan bermain smartphone. Namun, penggunaan smartphone yang tentunya harus diawasi oleh orang tua karena penyebaran informasi yang begitu cepat dan mudah bisa mempengaruhi pikiran anak. Terdapat beberapa aplikasi yang menyediakan fitur untuk anak-anak, sehingga konten-konten yang tidak sewajarnya tidak akan muncul ketika anak memainkan smartphone. Dengan begitu, orang tua tetap memiliki peran penting dalam proses pendidikan mereka karena orang tua yang paling utama bagi anak. Beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak dalam mempertahankan pola asuh yang baik di era digital seperti ini antara lain: yang pertama, tanggung jawab secara penuh. Yang kedua, kedekatan emosional. Yang ketiga, tujuan pendidikan yang jelas. Yang keempat, menjaga komunikasi dengan baik. Yang kelima, mengajarkan agama. Yang keenam, persiapan anak masuk ke era digital. Yang ketujuh, melakukan pengawasan belajar pada anak. Yang kedelapan, membatasi waktu anak dalam menggunakan smartphone. Yang kesembilan, memberikan nasihat dan semangat pada anak untuk semangat dalam meningkatkan pendidikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kita tidak bisa hanya menerapkan satu pola asuh dalam kehidupan anak, karena ada berbagai kondisi yang mengharuskan orang tua untuk mengambil keputusan yang tepat bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan anak dari bagaimana cara orang tua mengasuh mereka. Orang tua dan anak harus bisa saling mengerti dan bekerja sama demi terciptanya lingkungan keluarga yang baik, sehingga proses berkembang dan belajar anak dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor seperti dukungan emosional, keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak, dan pembentukan nilai-nilai positif oleh orang tua dapat berpengaruh secara positif terhadap perkembangan akademis dan sosial mereka. Perubahan zaman juga menjadi salah satu faktor keefektifan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami peran mereka dalam membentuk lingkungan yang mendukung dan mendorong perkembangan pendidikan anak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.